Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiaji Nugroho dari offering D3 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Faktor yang berperan dalam belajar adalah reinforcement. Apa itu reinforcement? Reinforcement adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon, yaitu bila mana terjadi penguatan ditambah akan mendapatkan hasil positive reinforcement. Dan apabila penguatan tersebut dikurangi, maka akan mendapatkan hasil negatif reinforcement. Dengan perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Bila mana ada stimulus atau respon, maka akan ada respon atau reaksi. Contohnya adalah, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dari dosen dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus berupa nilai A. Begitu juga dengan hadiah, hukuman, dan faktor penguatan lainnya. Tokoh teori behavioristik ada beberapa orang. Berikut adalah beberapa tokoh dalam teori behavioristik. Dalam materi selanjutnya, saya akan berusaha menjelaskan teori behavioristik menurut berbagai pandangan para tokoh tersebut. Tokoh yang pertama adalah Watson, atau nama lengkapnya adalah John R. Watson, dikenal sebagai tokoh behaviorisme klasik. Pandangannya dalam teori ini adalah, objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Yang dimiliki manusia adalah raga, fisik, badan, dan refleks. Konsep belajar menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan, stimulus, respon, dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks atau perilaku. Menurut Watson, belajar sebagai suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Tokoh yang kedua adalah Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dikenal sebagai classical conditioning. Perilaku semua organisme, perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda. Tanda, kode, dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Hubungan antara tanda dan respon digambarkan sebagai berikut. Pavlov menggunakan uji coba dengan anjing. Dia memberi stimulus ketika akan memberi makan dengan membunyikan lonceng dan diikuti daging, maka sang anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur ketika kelaparan. Ia melakukan itu secara berulang-ulang terus, sehingga sesudah kondisi, dia hanya memberikan stimulus berupa bunyian lonceng tanpa memberikan daging, maka sang anjing merespon sebagai pemberian makan. Dari gambaran di atas dapat terlihat jelas bahwa
terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman yang digambarkan nyata dalam percobaan Pavlov dengan anjing tersebut. Ivan Pavlov dalam teorinya ini, classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral sebagai sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau yang bisa disebut respon. Eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Ivan Pavlov menjelaskan bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan adalah tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas antara rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tokoh yang ketiga adalah Thorndike. Nama lengkapnya yaitu Edward L. Thorndike, dikenal sebagai Law of Effect. Perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu: yang pertama, hukum latihan; 2, hukum pengaruh; 3, hukum kesiapan. Latihan dapat menguatkan hubungan antara stimulus dan respon. Kekuatan hubungan stimulus-respon dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon. Apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Teori belajar menurut Thorndike. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap oleh indera dengan respon. Hasil belajar dapat berupa tingkah laku yang konkret, yang dapat diamati dan tidak konkret. Teori ini disebut juga aliran koneksionisme. Tokoh yang keempat adalah Skinner. Skinner atau operant conditioning. Tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud oleh Skinner adalah respon terkondisi, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operant. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Yang pertama, ketika respon terjadi. 2, respon itu sendiri. Dan yang ketiga, konsekuensi penguatan respon. Interaksi antar ketiganya disebut convergence of reinforcement. Teori belajar menurut Skinner. Pertama, konsepnya lebih komprehensif. 2, hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. 3, respon yang diberikan siswa tidak sesederhana, sebab stimulus akan saling berinteraksi. 4, Skinner merupakan tokoh yang paling banyak pengaruhnya dalam perkembangan teori belajar, dengan munculnya program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, dan sebagainya. Yang terakhir, yang mempopulerkan konsep penguatan reinforcement sebagai pengganti hukuman. Tokoh yang kelima adalah Carl Hook.
teori belajar menurutnya. Yang pertama, hubungan antara stimulus dan respon untuk memperjelas pengertian belajar. Kedua, namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Teori belajar menurut Carl Hook. Yang pertama, oleh sebab itu Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempatkan posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud bermacam-macam. Yang kedua, penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Tokoh yang keenam adalah Edwin Guthrie. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Pertama, Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar yang terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Teori belajar menurut Edwin Guthrie yang lain, penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena, dalam kegiatan belajar, peserta didik selalu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Tokoh yang ketujuh adalah Robert Gagne. Robert Gagne pada tahun 1916 sampai 2002 merupakan seorang psikolog pendidikan asal Amerika Serikat dengan penemuannya berupa condition of learning, 9 kondisi instruksional. Yang pertama, mendapatkan perhatian. 2. Menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai. 3. Stimulus kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. 4. Penyajian materi baru. 5. Menyediakan pembimbingan. 6. Memunculkan tindakan. 7. Siapa memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik. 8. Menilai hasil belajar yang ditunjukkan. Dan yang ke-9, meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat. Selanjutnya, kritik terhadap teori behavioristik. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 2. Tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. 3. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Aplikasi dasar teori behavioristik. Aplikasi teori behavioristik ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi belajar atau pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan.
Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban benar. Jawaban benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Kesimpulan dari materi tentang teori behavioristik yang telah saya sampaikan. Simpulannya, teori behavioristik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya tentang teori behavioristik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.